Sebelumnya, baik itu Sioyan dan 3 Grandmaster lainnya secara bersamaan membentuk embrio pil untuk memurnikan pil obat misterius tingkat 9. Namun di mata Yoden, peluang keberhasilan mereka sangat kecil. Pil semacam itu membutuhkan energi alam yang luar biasa. Bahkan energi dalam radius 5.000 km di sekitar gunung obat belum tentu cukup untuk membentuk satu pil, apalagi 4 sekaligus. Meski demikian, para penonton tetap terpaku. 4 tornado energi raksasa membumbung ke langit, menyerap energi alam tanpa henti dan mengalirkannya ke dalam kuali masing-masing. Bahkan dauci para penonton nyaris terseret oleh daya hisap mengerikan itu, memaksa mereka mundur dengan panik. Energi di sekitar gunung obat terkuras habis, tanaman obat mulai menguning dan layu. Sementara para tetua klan Yao terpaksa memasang segel untuk melindungi ladang obat yang berharga. Memurnikan pil obat misterius tingkat 9 benar-benar seperti menciptakan benda suci yang melampaui nalar. Pada hari ketiga, tornado energi akhirnya menghilang. Namun semua orang segera menyadari masalah besar. Seluruh energi alam dalam radius 5.000 km telah habis terserap. Sementara embrio pil di dalam keempat kuali masih belum sempurna. Tanpa energi tambahan, penyempurnaan mereka pasti gagal. Segera setelah itu Sioyan dan 3 alkimis lainnya membuka mata bersamaan. Saat melihat embrio pil yang masih setengah jadi di dalam kuali mereka, ekspresi langsung berubah serius. Energi alam di sekitar telah habis terserap. Tanpa pasokan energi baru, dauci mereka sendiri jelas tidak cukup untuk menyelesaikan penyempurnaan pil misterius tingkat 9. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini, kata penantu Wawan Hao sambil menggeleng kepala dengan senyum pahit. Saat suasana dipenuhi keputusasaan, segel Hun Hunzi segera berubah. Lalu dia menghantam kualinya dengan keras. Seketika 3 pilar api hitam melesat keluar dan berubah menjadi 3 lubang hitam raksasa yang berputar cepat di langit. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak, menarik energi yang telah dikumpulkan Sioyan, Patua Senong dan penantu Wawan Hao selama 3 hari terakhir. Ketiganya langsung murka melihat tindakan Hun Hunzi. Patua Senong dan penantu Wawan Hao segera melepaskan kekuatan penghalang api roh kehidupan dan 9 api angin tenang untuk menghentikannya. Namun kedua api surgawi itu justru ditelan oleh lubang hitam. Di hadapan api yang melahap ketidakadaan, perlawanan mereka sama sekali tidak efektif. Kalian ingin menghentikan api yang melahap dengan api surgawi seperti itu? Mimpi saja, ejek Hun Hunzi. Namun tawannya mendadak terhenti. Dari kuali Sioyan, Xiaoyi muncul dalam wujud bayi api. Dengan ekspresi meremehkan, dia melambaikan tangan kecilnya, melepaskan api merah muda yang langsung melilit lubang hitam. Kekuatan melahap api yang melahap ketidakadaan segera terkikis oleh kekuatan pemurnian milik api lotus pemurnian iblis. Meski sama-sama luar biasa, api lotus pemurnian iblis milik Sioyan jauh lebih unggul. Selain memiliki roh api, itu juga merupakan api esensi asli. Sedangkan Hun Hunzi hanya mengendalikan api benih api yang melahap. Melihat itu wajah Hun Hunzi langsung menggelap. Bukan hanya gagal mencuri energi Sioyan, dia malah kehilangan sebagian energinya sendiri kepada lawannya. Hun Hunzi terima kasih atas hadiahnya. Sioyan tersenyum tipis sembari berkata, dia memurnikan api hitam yang terserap menjadi energi murni lalu mengalirkannya ke dalam kualinya. Seketika cahaya di dalam kuali bersinar terang dan embrio pilnya menjadi semakin sempurna. Wajah Hun Hunzi menggelap. Bukannya mencuri energi Sioyan, dia malah kehilangan sebagian energinya sendiri. Menyadari api yang melahap tak mampu menekan api lotus pemurnian iblis, dia mengalihkan targetnya ke Pak Tua Senong dan penantu Wawan Hao.
Dengan perubahan segel di tangannya, daya hisap lubang hitam meningkat drastis. Energi dari kedua kuali itu mengalir deras ke arahnya, membuat embrio pil Hun Hunzi semakin terang dan menunjukkan tanda-tanda akan terbentuk sempurna. Sebentar lagi berhasil. Kegembiraan mulai muncul di wajahnya. Namun tepat pada saat itu, Xiaoyi kembali beraksi. Bayi api merah muda itu tiba-tiba muncul di atas kuali Hun Hunzi, menghantam kuali, lalu meraih embrio pil yang hampir selesai tepat di depan matanya yang tercengang. Dalam sekejap, Xiaoyi menghilang membawa pil itu. "Xiaoyan, kau mencari kematian." Raungan penuh amarah Hun Hunzi mengguncang seluruh arena. Perubahan situasi yang mendadak ini juga membuat semua orang tercengang. Xiaoyi tiba-tiba menerobos masuk ke kuali Hun Hunzi dan mencuri embrio pil yang hampir terbentuk. Bahkan Xiaoyan sendiri pun ikut tertegun, karena tindakan itu sepenuhnya merupakan ulah Xiaoyi dan bukan perintah darinya. Di bawah arena, Yao dan para tetua klan Yao menatap pemandangan itu dengan wajah kaku. Sesaat kemudian ekspresi mereka berubah aneh, seolah ingin tertawa namun berusaha menahannya. Tak seorang pun menyangka roh api surgawi Xiaoyan akan bertindak se-ekstrim ini. Dia memang pantas mendapatkannya. Banyak tetua klan Yao diam-diam merasa puas. Tindakan Hun Hunzi sebelumnya telah membuat mereka geram, sehingga balasan itu terasa sangat memuaskan. Yao dan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kompetisi alkimia tingkat tertinggi ini kini berubah menjadi pertarungan saling merebut hasil lawan. Situasi yang benar-benar di luar dugaan. Bocah kecil itu memang tak pernah bertindak normal. Yao tertawa sambil menggelengkan kepala, meski dia tidak tahu bahwa Xiaoyan sebenarnya sama bingungnya dengan semua orang. Xiaoyi kemudian muncul kembali di hadapan Xiaoyan dengan wajah penuh kebanggaan. Dalam pelukannya terdapat gumpalan cahaya besar yang menyembunyikan sosok embrio pil bercahaya, hasil penyempurnaan Hun Hunzi yang telah direbutnya. Tiba-tiba suara ledakan seperti guntur menggema dari kejauhan. "Xiaoyan, hari ini aku akan mencabik-cabikmu." Wajah Hun Hunzi terlihat mengerikan dan dipenuhi amarah. Setelah berusaha payah menyempurnakan embrio pil, hasilnya justru dirampok sebelum sempat benar-benar terbentuk. Penghinaan sebesar itu membuat kemarahannya mencapai puncak. Di bawah perintahnya, api hitam menyembur dari kualinya dan berubah menjadi naga api raksasa. Dengan mulut menganga yang memancarkan kekuatan melahap mengerikan, naga itu menerkam ganas ke arah Xiaoyan. Namun lautan api hijau tiba-tiba menyapu langit. Pohon-pohon raksasa tumbuh dalam sekejap, menjelma menjadi sulur-sulur yang melilit tubuh naga api hitam dan menahannya. Hun Hunzi menoleh tajam ke arah tetua Senong. "Tetua Senong, kau berani menghalangiku?" Tetua Senong tertawa keras dan menjawab tanpa rasa takut. "Aku telah hidup cukup lama dan tidak pernah takut pada siapapun. Pengkhianat yang mengkhianati gurunya sepertimu adalah aib bagi dunia alkimis." Mata Hun Hunzi dipenuhi niat membunuh. "Patua, kau benar-benar mencari kematian. Aku bahkan belum berniat merebut api roh kehidupanmu, namun kau berani menantangku." Dia mengepalkan tangan. Naga api hitam meraung mengguncang langit dan melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan hingga lautan api hijau di bawahnya tersedot masuk seperti banjir yang ditelan jurang tanpa dasar. Namun tepat pada saat itu juga, tornado api hitam pucat milik tetua Wan Hao tiba-tiba menghantam Hun Hunzi tepat saat naga api hitamnya hendak melahat lautan api hijau. Ledakan dahsyat terjadi, memaksa naga itu terpental mundur. Wajah Hun Hunzi menjadi semakin suram. Dia menatap tetua Wan Hao dengan tatapan membunuh. "Wan Hao, apakah klan Yao ingin menjadi musuh klan Yao? Ini kompetisi alkimia, bukan urusan klan. Jika kau boleh menyerang kami, mengapa kami tidak boleh membalas?" ujar tetua Wan Hao.
Mendengar pernyataan itu, Hun Hunzi dipenuhi amarah dan kembali mengirimkan naga api hitamnya kembali menerjang dan melilit 9 api angin tenang milik tetua Wan Hao. 2 api surgawi kemudian yang mengerikan itu bertarung sengit di langit, menurunkan hujan api yang mengguncang seluruh gunung obat yang membawa kehancuran. Untungnya para tetua klan Yao segera bertindak sehingga gunung obat tidak hancur akibat pertarungan tersebut. Di waktu yang sama, Xiaoyan menyaksikan pertempuran itu dengan terkejut. Dia tidak menyangka tetua Zenon dan tetua Wan Hao akan membantunya. Namun dia segera menenangkan pikirannya. Saat ini prioritasnya adalah menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Dengan satu perintah, Xiao Yi langsung menelan pil embrio milik Hun Hunzi. Energi luar biasa meledak dalam tubuhnya hingga tubuh mungilnya membesar menjadi raksasa api. Kemudian energi murni yang telah dimurnikan api iblis berubah menjadi pilar cahaya raksasa dan mengalir ke dalam kuali Xiaoyan. Melihat pil embrioniknya digunakan Xiaoyan, mata Hun Hunzi memerah karena marah. Dia langsung bergabung dengan naga api hitam dan melepaskan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Namun Xiaoyan dengan tenang memanggil Raja Utara untuk menahannya, memicu pertarungan sengit di Cakrawala. Sementara Xiaoyan merasakan meski telah menyerap energi pil embrio Hun Hunzi, Xiaoyan menyadari satu hal, energinya masih belum cukup. Saat itu tetua Senong tiba-tiba melemparkan pil embrio mereka. Aku telah mengejar pil misterius tingkat 9 sepanjang hidupku. Hari ini biarkan aku bergantung pada keberuntunganmu. Sudah ratusan tahun aku tidak melihat kelahiran pil misterius tingkat 9. Anggap saja ini kesempatan untuk membuka mata. Tetua Wan Hao juga menghela nafas dan melemparkan pil embrioniknya. Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih sebelum membiarkan Xiao Yi menelan kedua pil tersebut. Energi yang luar biasa besar berubah menjadi 2 pilar cahaya yang memasuki kualinya. Akhirnya titik cahaya redup muncul di tengah lautan energi cahaya dalam kuali. Saat titik cahaya itu terbentuk, langit langsung berubah gelap. Awan hitam pekat menutupi Cakrawala, sementara petir hitam yang mengandung kekuatan penghancur berkelana di antara awan. Semua orang menatap Cakrawala dengan wajah tercengang. Mereka belum pernah melihat pil petir yang begitu mengerikan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan mata penuh semangat. Dengan lambayang lengan bajunya, tutup kuali terbuka. Seketika aroma obat yang suci memenuhi langit dan bumi. Butiran cahaya berwarna-warni turun dari langit seperti hujan pil ilahi. Pemandangan luar biasa itu membuat banyak alkimis gemetar hingga tanpa sadar berlutut. Yao dan menarik nafas dalam-dalam. Suaranya bergetar saat menatap fenomena surgawi tersebut. Hujan pil turun, pil misterius tingkat 9 akhirnya muncul. Pil-pil energi berjatuhan dari langit bagaikan hujan ilahi, memenuhi alun-alun dengan cahaya berkilau. Meskipun bukan pil obat sejati, setiap butir mengandung energi murni yang sangat bermanfaat bagi para kultivator. Xiaoyan menatap pemandangan itu dengan mata bergetar penuh kegembiraan. Fenomena legendaris yang hanya ada dalam catatan kuno akhirnya muncul di hadapannya. Saat semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan, langit tiba-tiba berguncang. Petir hitam pekat menari di antara awan gelap. Dari dalam kuali raksasa, sebuah pilar cahaya menebus Cakrawala, membawa telur cahaya bercahaya yang berisi pil misterius tingkat 9. Kemudian petir kehancuran terus menghantamnya tanpa henti. Namun alih-alih hancur, telur cahaya itu justru semakin terang. Setelah lebih dari 10 menit, retakan demi retakan mulai bermunculan. Cahaya menyilaukan menyembur keluar dari celah-celah tersebut. Seketika petir hitam terbesar turun dari langit dan menghantam telur cahaya dengan ganas. Ledakan besar terjadi dan telur itu meledak. Aroma obat yang mengguncang jiwa langsung memenuhi langit dan bumi.
Energi obat yang meluap berubah menjadi bayangan dan berbagai tumbuhan spiritual yang menutupi cakrawala muncul, menciptakan pemandangan bak dunia para dewa. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat keluar dan berusaha kabur dari gunung obat. Pil misterius tingkat 9 telah lahir seluruh gunung gempar. Banyak mata dipenuhi keserakahan saat melihat harta tak ternilai itu kabur. Namun tak seorang pun berani bergerak setelah mendengar dengusan dingin si Oyan. Dengan sepasang sayap tulang pionik terbentang di punggungnya, si Oyan muncul secepat kilat di depan pil tersebut dan mengirimkan telapak tangan musim semi kuning. Jejak telapak tangan raksasa menghantam cahaya itu dan memasanya berhenti. Di hadapan semua orang yang terpaku, cahaya itu berubah menjadi seorang wanita cantik berambut hitam dengan tubuh sempurna dan mata penuh ketakutan. Penampilannya mampu mengguncang hati siapapun itu tergoda. Si Oyan hanya tersenyum tipis sembari berkata, "Baru lahir dan sudah tahu cara memikat manusia. Pil misterius tingkat 9 memang luar biasa." Si Oyan langsung menunjuk ke dahi wanita itu sampai tubuhnya bergetar lalu menghilang, kembali menjadi bentuk aslinya, sebutir pil bundar seukuran mata naga yang memancarkan aroma obat menakjubkan. Si Oyan kemudian menyegelnya menggunakan beberapa lapis segel spiritual sebelum menyimpannya ke dalam botol giok. Saat pil itu akhirnya tersimpan aman, seluruh gunung obat terdiam. Sebuah pil misterius tingkat 9 yang tidak pernah muncul selama ratusan tahun kini telah lahir. Kemudian si Oyan tertawa dan menaklukkan kedua tangannya ke arah Hun Hunzi, tetua Senong dan tetua Wan Hao. "Terima kasih atas bantuan kalian." Wajah Hun Hunzi langsung menggelap. Pil embrio yang ia sempurnakan dengan susah payah justru menjadi fondasi keberhasilan si Oyan. Sebaliknya tetua Senong tertawa puas. Benar-benar generasi baru yang melampaui generasi lama. Dengan kemampuan alkimiamu saat ini, sangat sedikit orang di dunia ini yang mampu menandingimu. Gelar alkimis nomor 1 memang pantas menjadi milikmu. Kata-kata itu membuat para tetua klan Yao terdiam. Meski enggan, mereka harus mengakui kehebatan si Oyan. Si Oyan lalu menatap Yao Dan berkata, "Kepala klan, aku masih memiliki satu permintaan." "Aku sudah tahu." Yao Dan menghela nafas sebelum memandangi Yao Lao. "Mulai hari ini Yao Chen diakui sebagai salah satu talenta terbesar dalam sejarah klan Yao. Namamu berhak diabadikan di tablet leluhur." Tubuh Yao Lao sedikit gemetar mendengar pernyataan itu. Penantian dan penyesalan selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Namun, saat suasana mulai bereda, Hun Hunzi tiba-tiba tertawa aneh. "Kepala klan Yao Dan, aku juga memiliki sebuah permintaan." Tatapan semua orang langsung tertuju padanya dan Yao Dan waspada. Senyum Hun Hunzi semakin dingin dan misterius sebelum dia mengucapkan kalimat yang mengguncang seluruh gunung obat. "Aku ingin meminjam kunci giok Dewa Kuno Tausi milik klan Yao." Ekspresi semua orang seketika dipenuhi keterkejutan dan merinding. Suasana yang semula tenang dan syahdu langsung membeku oleh niat tersembunyi di balik permintaan Hun Hunzi.